Halo sahabat Permata, perkenalkan saya Dr. Trisha Gustania, spesialis THT bedah kepala dan leher di Rumah Sakit Permata Depok. Di pemeriksaan endoskopi sebenarnya adalah pemeriksaan yang tidak hanya dikerjakan di bagian THT, tapi juga dikerjakan di bagian-bagian kedokteran lainnya. Endoskopi sendiri artinya adalah melihat ke dalam, biasanya digunakan untuk melihat ke dalam saluran yang tidak bisa dilihat dari pemeriksaan luar maupun dari pemeriksaan imaging seperti ronsen dan CT scan. Nah, pada bagian THT itu kita mengenalnya ada beberapa pemeriksaan endoskopi, salah satunya adalah nasoendoskopi. Jadi naso itu artinya hidung dan endoskopi adalah pemeriksaan ke dalam tadi. Jadi pemeriksaan nasoendoskopi adalah pemeriksaan untuk melihat ke bagian dalam yang saluran masuknya atau saluran masuk kameranya itu bisa dilakukan melalui hidung. Dan pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan dua modalitas, yaitu modalitas yang rigid atau yang kaku, artinya kamera yang dimasukkan adalah besi yang kaku, atau dengan modalitas endoskopi yang fleksibel, di mana yang dimasukkan adalah kamera dengan fiber optik yang lebih fleksibel. Jadi tidak semua pasien bisa dilakukan tindakan nasoendoskopi. Ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan karena yang pertama, untuk melakukan nasoendoskopi ini dilakukan waktu beberapa saat dan diharapkan pasien bisa kooperatif, artinya tidak bergerak-gerak, tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Pasien paham dan mau untuk bekerja sama dalam waktu yang cukup untuk melakukan tindakan nasoendoskopi. Jadi tindakan ini tidak bisa dilakukan pada anak-anak yang tidak kooperatif atau pada pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak tenang, artinya meronta-ronta, itu tidak bisa kita lakukan. Yang terakhir, apabila ditemukan ada masalah yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan tindakan nasoendoskopi, misalnya pada saluran hidung atau saluran yang mau kita masukkan alat nasoendoskopi terdapat tumor atau sumber pendarahan yang apabila dimasukkan alat akan menimbulkan masalah yang lebih banyak lagi. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan apabila ada keluhan pasien atau dokter mencurigai ada masalah yang perlu dilihat, apakah ada masalah di dalam saluran yang perlu dilihat yang tidak bisa dilihat dari pemeriksaan luar. Misalnya ada sumbatan hidung yang tidak tampak dengan pemeriksaan hidung bagian luar atau rinoskopi anterior, maka kita membutuhkan memasukkan kamera endoskopi untuk melihat jauh lebih dalam, karena dengan rinoskopi anterior biasanya terlihat hanya sepertiga bagian depan hidung saja. Nah, apabila kita mencurigai ada masalah di saluran yang lebih dalam, maka kita memerlukan pemeriksaan nasoendoskopi.